One Pride MMA Rising the Champion. Sobat One Pride, saya Max Metino. Hari ini saya sudah bersama dengan Denny Dava, salah satu kontender di kelas lightweight yang akan berhadapan dengan Angga pada tanggal 11 Februari 2023 di Solo Gors Ritex ya. Bagaimana kabar Denny? Sehat ya? Sehat ya. Dan pastinya menjelang laga 11 Februari dengan Angga, ini persiapan sudah matang. Dan bagaimana mengenai berat badannya, Den? Berat paling setengah on lagi paling. Setengah kilo. Setengah kilo ya? Paling setengah kilo lagi. Setengah kilo lagi. Artinya udah pasti masuk lah. Udah pasti masuk. Ya. Memang berat badan ini terlihat sepele, tapi ini adalah hal yang sangat krusial dan sangat penting ya. Iya, soalnya kan kita ada kewajiban berat badan kan, jadi sebelum bertanding lawan berat badan dulu, yang seperti Angga juga pernah bilang dulu yang sebelum dia podcast di sebelum Road to UFC kan, kamu harus melawan diri kamu sendiri dulu. Betul. Ya. Dengan kita masuk berat badan ya, artinya kita menghormati diri kita menghormati profesionalisme itu, dan juga menghargai lawan ya, yang sudah berusaha untuk memasukkan berat badan. Harus punya tanggung jawab tinggi dong. Betul, harus punya tanggung jawab yang tinggi ya. Nah, Denny Dava nih sejak kapan mulai menyukai dunia bela diri ya? Terus kenapa bisa suka dari bela diri? Dari awal itu kebetulan juga kan papa saya fighter MMA, kakak saya Denny Arif fighter MMA, dan mama saya juga black belt karate. Jadi memang dari kecil tertata oleh keluarga bela diri, dan juga kan papa saya kan sebagai pelatih juga kan. Dulu sempat pas dulu dia masih melatih atlet-atlet, pas zaman saya masih kecil ya, giliran dia pas dia latihan masih jadi atlet, kita sering ikut berdua dengan kakak. Ya terbawa sampai sekarang jadi atlet. Tapi kita di keluarga itu nggak diharus kamu harus wajib ini jadi fighter. Kita nggak begitu. Kita mau sendiri. Kalau apa sih itu simple. Dulu ya, simple. Yang penting kamu di jalan bisa berantem, bisa membela diri. Untuk kebenaran dong, jangan kesalahan. Itu gitu ya, buat jaga diri. Jaga diri, harus bisa jaga diri. Dan jujur, saya sebelumnya nggak ada kepikiran mau jadi atlet. Jujur. Dan juga pas itu saya 2016 itu saya masuk SMA di Bengkulu, itu sangat kebetulan SKO masuk ke Bengkulu, sekolah olahraga. Jadi itu tahun pertama. Ditanyain, kamu mau masuk SKO nggak? Itu posisi saya lagi makan siang di rumah. Saya bilang, saya bilang, karena saya udah tahu sistem SKO ini saya udah tahu. Ya udah, dia bilang, kalau misalnya kamu mau jadi atlet, papa bilang, serius jalani, dia bilang. Kalau mau ikut betul, kalau sentuh betul, kalau enggak jangan sentuh. Ya udah, oke, ikut. Sampai sekarang saya juga ya, kerjaan saya dulu ya anak-anak pada umumnya lah ya, kecilnya paling main PS, main game. Terus saya juga dulunya hobi skateboard. Skateboard juga. Iya. Tahu-tahu fokus larinya sampai sekarang jadi fighter. Bela diri pertamanya apa waktu itu? Bela diri Pertamanya saya yang serius ditekuni 2016 itu saya masuk di SKO cabur Wushu. Wushu Sanda. Jadi bisa dikatakan tempat saya bertanding pertama kali itu di Wushu Sanda. Wushu. Terus ya. Kemudian ke Muay Thai, ke Combat Sambo. Terus ke mulai ke MMA juga, ke MMA amatir dulu. Yang sempat timnas, terus ke profesional. Nah, ini dengar-dengar dari keluarga ini kayak dulu Denny bandel ya. Bandelnya tuh gimana maksudnya? Ya, bandel pada anak-anak umumnya lah. Paling ngapain aja tuh bandelnya? Ya, wajar anak-anak sekolah lah. Paling bolos, paling gitu. Tapi saya nggak ada nyentuh rokok, alkohol saya nggak nyentuh. Nggak ngerokok juga?
Enggak, saya enggak merokok. Social smoker gitu? Enggak. Saya enggak, malah saya kan teman-teman saya ini banyak merokok kan. Saya enggak ada tergoda. Kalau misalnya saya tergoda, saya jamin saya bakal lebih gila dari mereka. Oke. Tapi saya orangnya kan ya bisa menjaga diri lah. Jadi enggak ada terpengaruh apa-apa. Oke. Nah, Denny Dava kan lahir background-nya ini dari keluarganya fighter ya, tadi udah cerita ya. Sebelumnya ada cita-cita untuk menjadi cita-cita lain nggak selain fighter? Cita-cita lain, saya gimana ya? Paling kecil dulu itu kalau kecil ya ditanyain ya, pas masih kecil banget nih, pas zaman papa saya masih bertanding di dunia MMA, masih SD itu, Denny, guru bilang nih, Denny, kamu cita-citanya sekolah, nanti mau cita-cita menjadi apa? Saya mau jadi petinju, dia bilang. Itu kecil dulu. Tahu-tahu apa sering SD, SMP ya nggak ada kepikiran jadi atlet. Terus tahu-tahu jadi atlet. Kayaknya yang saya omongin kecil dulu kayaknya jadi beneran. Oh, mulai jadi atlet tuh umur berapa waktu itu? 2016 berapa ya saya? 15 atau 16 tahun apa? Waktu 16 tahun ya, udah mulai jadi atlet 16 17 dan kira. Itu di cabur apa yang diikuti pertama kali? Di cabur Ususanda tadi. Ususanda ya. Oke. Dan begitu mengikuti ini, masuk ke cabur ini, passion semangatnya keluar semua berarti. Semangatnya, passion apa? Awal-awalnya gimana ya? Kan sekolah kita asrama kan, jadi kayak merasa yang sebelumnya tidur mau kita aja, bangun kita aja. Pertama diatur kayak, wah kalau jadi atlet, gini amat ya jadi atlet. Iya, memang. Terus makin lama mikir lagi kan, saya yang milih di sini ya saya harus totalitas harus ini dong. Saya udah ngomong. Harus saya pegang omongan saya. Berarti umur segitu udah bisa mikir seperti itu? Udah bisa. Oke ya, bagus lah. Karena jarang yang seperti itu. Biasanya mereka langsung cabut aja, udah nggak tahan. Kabur. Nah, ini Denny kan tinggal serumah sama kakak ya, Denny Arif. Gitu. Pernah nggak ribut pukul-pukulan berantem sama Denny Arif? Dua-duanya fighter nih. Paling kecil dulu. Waktu kecil? Paling kecil. Terakhir tuh kecil tuh kapan? SD paling SD. Tapi begitu udah mulai jadi atlet udah mulai jadi atlet, udah enggak kan udah sama-sama gede, udah bisa mikir kan. Tapi kalau latihan bareng, sparring bareng sering. Persiapan saya di. Tapi sekarang berat sama dong berarti? Apa lebih berat Denny Dava sekarang? Kalau untuk berat badan saat ini? Sekarang ya. Kalau sekarang yang jelas lebih ringan saya karena saya lagi masa pertandingan. Kalau misalnya daily weight saya hari-hari saya mungkin gedean dia 5 kilo mungkin. Oh gitu. Daily weight-nya Denny Arif berapa? Gede. Wah, berapa paling 85 paling. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi tapi dalam persiapan kali ini Denny Arif membantu persiapan latihan bersama. Ya, setiap persiapan pasti membantu. Selalu ya. Iya. Jadi Papa ya Denny Arif, siapa lagi nih support system dari keluarga yang ikut bantu? Mama ikutan ini? Ikut ngelatih. Oh, masak. Dia masak, ngurusin semuanya yang di rumah. Dan juga persiapan saya maksud saya nggak sebatas keluarga ya. Saya ada tim Bungkulin Vaiken. Ini boleh saya sebutkan nih? Boleh. Silakan. Ada namanya Bang. Selama saya persiapannya ada namanya Bang Jubrian. Itu member Ken Bungkulin Vaiken. Terus ada atlet gulat namanya. Apa? Yang bantu saya sparring. Terus ada namanya Bang Riko, ini atlet gulat. Juga namanya Bang Anggi, Bang Bayu. Terus banyak lah, Bang Septo juga. Itu yang bantu saya persiapan. Mereka itu berempat selain yang Bang Juprian tadi itu mereka atlet gulat. Memang pegulat atlet pon. Papa nih waktu ngelatih itu gimana sih karakternya? Apakah lebih ngayomin atau lebih keras, galak atau bagaimana Papa ngedidik keras, galak, tegas. Galak dan tegas ya? Iya, keras, tegas. Iya, dia kalau misalnya ngelatih itu kan kita kan atletnya banyak kan. Jadi
dia nggak ada bedain ini mana anak orang, mana anak dia nggak pokoknya semua sama ya. Disamain semua. Nggak ada keunggulan nggak ada jadi anak ya, tapi semua disamain semua. Oke, itu memang luar biasa sih. Memang seorang pelatih itu harus bisa menempatkan diri pada saat dia jadi pelatih sama pada saat dia menjadi seorang ayah ya. Iya. Nah, bagaimana kalau Denny sendiri ini merasa lebih dihargai pada saat punya prestasi, ya? Prestasi lu tuh selama ini ya yang dihargai oleh orang apa gitu? Boleh di One Pride, boleh juga di luar One Pride. Apa yang orang maksudnya gimana? Prestasi apa yang dihargai oleh sekeliling? Apakah waktu lagi pertandingan wusu atau di luar bela diri atau waktu di One Pride prestasi yang dicapai? Semuanya dihargai. Semua prestasi saya dihargai. Jadi ya sebelum di One Pride kan ya orangnya tahu apa namanya ini juara ini kan nggak ditampilin di TV juga kan. Jadi ya apa namanya kayak orang tahu tapi nggak semua yang tahu. Oke. Pilihan saya masuk One Pride semua tahu. Itu semua tahu. Saya kan sering di jalan kan dan di Bengkulu kan kotanya nggak terlalu besar kan, itu hampir semua kenal. Oh gitu ya? Iya, jadi itu karena MMA itu sendiri. Iya, jadi posisi saya pas itu saya kan ini suka apa? Saya kan sama pacar saya kan itu piara kucing tuh. Iya. Piara kucing. Jadi kan kucingnya banyak tuh. Iya. Kita sering ambil pasir di pantai kan untuk itunya apa untuk kotoran. Ya, untuk kotorannya kan. Jadi pas kita lagi ngambil itu, "Bang Denny, kapan tanding lagi, Bang?" Oke. Jadi semua gitu, udah iya, dan juga mengenal MMA. Iya, dan juga saya dihargai misalnya saya ke kantor apa, mau ngurus apa biasanya kan. Ya, kalau katanya, "Oh, Bang Denny gini." Ya, langsung dibantu, kalau dicepetin kadang. Oke. Jadi ada privilege tersendiri. Iya, kira-kira gitulah. Nah, itu ya. Nah, kalau perjalanan Denny Dava ya untuk sampai akhirnya bisa jadi fighter MMA, sebelumnya kan adalah wusu, Muay Thai. Itu gimana ceritanya? Kok bisa akhirnya mau ikut di MMA? Dan lika-likunya gimana? Ceritanya bagaimana sih? Sebenarnya gini. Kenapa mau ke MMA gitu loh? Ya kan puncaknya seluruh bela diri. Oh. Piramidnya di atas Piramidnya, MMA. Ada lagi bela diri yang di atas MMA. Iya. Ya, itu. Jadi dan juga tujuannya memang dari bela diri. Dan saya lihat kakak saya pas zaman dia masih tanding di One Pride, itu saya bilang, kapan saya bisa masuk TV ya? Saya bilang, kapan saya bisa tanding MMA? Jadi terinspirasi juga ya? Iya, dan juga sebenarnya kita latihannya itu latihan MMA. Kebetulan saya ada pertandingan wusu, kita main wusu. Terus ada pertandingan Muay Thai, kita main Muay Thai. Ada combat sambo, kita main combat sambo. Oke. Jadi itu. Jadi memang mengarahnya ke MMA. Dan juga mungkin menurut papa saya, pas di zaman saya SMA mungkin belum saatnya mungkin. Oh, iya. Denny Dava nih, kenapa lu milih julukan nama The Destroyer sih? Banyak kan udah yang mau pakai nama itu. Sebenarnya itu yang ngasih mama saya. Oh, mama? Iya. Kenapa? Suka ngerusakin barang gitu? Begitulah. Jadi itu posisinya kan ditanya nih, itu Bang Walter apa? Dia data nama, gini, julukan. Jadi, apa julukan ini? Kalau papa bilang, julukan ini apa? Lagi makan, nggak tahu, mikir dulu, bilang kan, ngobrol-ngobrol tahu mama lagi ini. Bilang kan Destroyer, suka ngancurkan barang ini. Ya udah, Destroyer, udah itu terima aja karunia dari mama ya. Dari mama. Oh iya, cocok lah. Lawan-lawannya 4 lawannya di MMA di destroy, benar-benar di Destroyer kan. Nah, Denny Dava kan tinggi ya badannya. Ada nggak ini fakta atau kejadian-kejadian lucu yang berkaitan dengan tinggi badan gitu? Kejadian pasti banyak kalau masalah tinggi. Jadi saya sempat itu ada lagi Idul Fitri, lagi Lebaran. Itu di dekat rumahnya ini rumah dari papa saya, nenek dari papa, dari papa saya. Nenek dari papa? Iya, itu kita ada acara Idul Fitri. Bukan mama dari papa, tapi nenek dari papa. Iya. Neneknya. Iya. Oke. Ya, neneknya Denny dari papa. Iya, jadi apa namanya?
tetangga-tetangga itu kan banyak yang kenal ya. Iya. Jadi pas itu zaman-zaman SMA Pak 2018. Jadi kita lagi apa? Lagi ya sama-sama lah begitu kan. Itu saya ada mungkin 8 tahun, 9 tahun nggak pernah ke rumah-rumah itu lagi kan. Tahu-tahu pas saya masuk, saya nggak pakai nunduk. Kepala saya kena apa? Kena ini, kena kusen ya. Kena kusennya. Dan kebetulan rumahnya memang tipenya turun ke bawah. Oh. Jadi kepala saya kena, dan juga kalau misalnya saya ini sering sparring ke Gulat, kita kan sparringnya ke tim Gulat Bengkulu tuh. Jadi kalau misalnya dapatnya pede-pede, mereka pada lari. Oh lari ya? Nggak mau ini apa? Tinggi. Nggak mau, susah dia bilang. Itu waktu kepentok nggak apa-apa? Aman-aman aja. Kusennya aman dong kusennya. Aman. Terus juga ada yang kayak enaknya. Orang tinggi biasanya pahanya juga besar, kakinya pun besar. Kenapa nggak enak ya besar? Ada plus minusnya. Minusnya nyari sepatu susah. Oh, nyari sepatu. Ukurannya gede. Ini berapa nih? 4 berapa nih? 46. 46. Oh iya benar. Jadi susah. kalau misalnya apa namanya di sekolah itu kan SKO kan. Jadi dia itu ada sering pembagian baju, pembagian sepatu. Kalau ditanyain ukuran berapa? 46. Kita usahakan ya ada apa enggak. Oke. Saya gitu. Kalau plusnya ya bisa buat lengkap. Oke. Plusnya. Nah, Denny Dava nih di dunia MMA ini, ya, pembuktian apa sih yang pengen lo tunjukin ke depannya sebagai seorang fighter MMA? Pembuktian ke depannya ya ingin menjadi yang terbaik lah. Pastinya juara ya. Pastinya untuk juara. besok Sabtu ini. Ya, terus juga saya ingin buktikan kepada orang-orang yang bilangin saya apa namanya ya skill cupu lah gini itu ini itulah. Ya saya ingin buktikan bahwa saya bisa berbicara. Ada yang ngomong Denny Dava cupu? Siapa? Biasa netizen. Ngomong, lu gini, dapat ini. Udah, tantang berdua nggak berani. Tuh, ya, jangan, netizen nggak usah, karena untuk mencapai di posisi Denny Dava itu kan ada jenjangnya, ada karir petnya, ada tangganya. Kalau misalnya mau kayak rugi dong. Jeffrey Nicole, tanda tangan. Ya itu kan ada jenjangnya, ada tangganya. Untuk melawan Denny Dava itu nggak bisa langsung. Kadang ngomong aja pas di ini hilang. Iya, makanya nggak usah terlalu diladenin kayak gitu. Oke, mendingan kita fokus nih ke besok nih ya, Angga. Nah, Angga ini salah satu petarung terbaik loh yang ada di tanah air. Salah satu petarung yang benar-benar menguasai komplit. Jadi memang ini salah satu challenge yang menurut saya terbesar nih di dalam karir MMA ini untuk lawan Denny Dava. Lawan terberat. Iya. Dan saya jujur pas itu 2017 pas Angga main di turnamen kelas welter. Iya. Itu pas kebetulan juga kakak saya main lawan Aib Saifuddin. Pas itu kebetulan ya dia kan juga main tuh. Iya. Dia menang ronde 1 menggunakan kuncian ambar lawan saya lupa saya. Jadi pas saya pas ya posisi masih SMA kan. Iya. Masih SMA itu 2017 saya tanding pun baru sekali itu. Jadi selewatan kan. Saya salah, mas mantap mas gini. Dulu ya. Iya. Tahu udah gini sama dia. Sekarang udah begini ya. Udah berhadapan. Jadi istilahnya dulu adalah seorang champion, kita bangga sama dia. Sebelum jadi champion. Ini turnamen kelas welter. Dulu adalah kita melihat dia sebagai sosok yang inspiratif, tapi sekarang bisa berhadapan ya. Gimana rasanya? Kayak waktu berjalan cepat. Waktu berjalan cepat. Dan ada rasa bangga atau ada rasa apa yang ada di dalam hati pada saat berhadapan dengan Angga ini? Pasti ya. Ya, karena Angga adalah seorang juara yang memang luar biasa. Mungkin saya terbilang baru di industri MMA. Tapi saya akan tunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari Denny Dava. Harus. Iya. Denny Dava, ada pesan untuk penggemar-penggemarnya, para fans Denny Dava yang ada di seluruh Indonesia? Untuk penggemar One Pride, jangan lupa saksikan One Pride di Ghost Ritex. Dan untuk anak muda yang seumuran atau di bawah saya, nggak usah merokok-rokok, nggak usah. Wah, ini pesen nih ya. Nggak usah ikut
geng-gengan, nggak usah balap-balap liar. Cari jalur Nggak ada prestasi. guna jadi jalur prestasi lah, nggak usah jadi beban ortu lah, tolong. Waduh, luar biasa. Ini luar biasa ya. Jangan jadi beban orang tua. Kalau mau disalurkan jalur prestasi ya. Iya, itu. Mau balapan ada tempatnya, mau bertarung Iya. ada tempatnya ya. Soalnya saya suka main motor, tapi saya nggak suka balap liar. Saya suka touring. Iya, kalaupun jatuh ada kenapa-napa, Iya. bukan dia yang biayain, orang Iya, tua sendiri itu. yang repot, orang tua yang panik, orang tua yang bayarin semua biayanya kan, jadi Apa? repot. Mendingan jalur prestasi seperti Denny Dava ya. Oke, Denny, semoga sukses untuk fight-nya besok, bertarung 5 round kalau perlu, mengeluarkan semua skill yang terbaik dan bermain sportif sehingga semua pencinta bela diri One Pride MMA akan menyaksikan pertarungan terbaik di One Pride MMA ya. Siap. Oke. Sobat One Pride, sampai di sini dulu perbincangan kita yang seru bersama dengan Denny Dava, dan jangan lupa bahwa acara ini bisa terselenggara oleh support dari KPC dan juga support dari IMP. Oke, sampai ketemu lagi di One Pride MMA Podcast berikutnya. Saya Max Martino, Denny Dava, One Pride untuk Indonesia.